Langkah pertama di sini kita siapkan dulu toppingnya ya teman-teman. Ada 2 buah sosis, ini dipotong serong ataupun dipotong bulat seperti biasa juga bisa, sesuai selera. Setelah ini selesai, lalu ini bisa disisihkan dulu. Lanjut di sini ada 2 batang daun bawang dan untuk batangnya ini nanti disisihkan dulu ya, nanti buat adonan. Dan ini diiris kecil-kecil sampai selesai ya teman-teman. Sambil nonton boleh dong yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel YouTube ini jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih. Lanjut ini disisihkan juga. Dan ini ada cabai keriting, bisa dipotong seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Untuk toppingnya ini bebas ya teman-teman, disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing ya. Dan untuk topping lainnya di sini ada parutan keju dan wortel yang sudah diparut sebelumnya. Oke, selanjutnya siapkan tahu pong. Ini ukuran kecil, saya beli jadi. Dan ini dibelah menjadi 2 bagian seperti ini ya teman-teman. Untuk ukuran tahu pongnya ini bisa sesuai selera atau bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya. Setelah selesai ini bisa disisihkan. Lanjut siapkan chopper, masukkan 400 gram daging ayam filet, 100 gram es batu dan daun bawangnya tadi. Lanjut tambahkan juga 2 sendok makan bawang goreng, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, bisa memakai kaldu jamur juga bisa, 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok makan gula pasir. Lalu ini dichopper hingga benar-benar halus ya teman-teman. Oke, selanjutnya tambahkan 10 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji atau setara 100 gram ya teman-teman ya. 4 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 40 gram ya. Setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini kita chopper lagi hingga benar-benar tercampur rata. Dan untuk pinggir-pinggirnya ini bisa dirapikan menggunakan spatula seperti ini untuk sisa-sisa tepungnya. Kemudian bisa dipindah dalam wadah seperti ini. Selanjutnya ambil 1 buah tahu pong yang sudah dibelah tadi dan ambil sekitar setengah sendok makan untuk adonannya. Dan ini bisa diratakan ya teman-teman, atau untuk isiannya ini bisa sesuai selera ya. Kemudian bisa ditambahkan aneka topping seperti ini dan ini hasilnya. Saya ulang sekali lagi ya, ambil 1 buah tahu yang sudah dipotong tadi. Kemudian bisa isi sekitar setengah sendok makan atau bisa disesuaikan selera masing-masing dan diberi topping aneka topping tadi yang sudah kita siapkan di awal ya. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Oke, setelah semua selesai, ini lanjut bisa dikukus dan sebelumnya sudah saya panaskan untuk kukusannya. Ini bisa dikukus selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman ya. Sambil menunggu tahu baksonya matang, kita buat sausnya dulu ya. Siapkan wadah, masukkan 3 sendok makan saus sambal. Kemudian tambahkan juga secukupnya bon cabai atau cabai bubuk. Untuk bon cabenya ini sesuai selera ya, kalau suka pedas bisa ditambah. Dan 2 sendok makan chili oil atau kalau kurang pedas bisa ditambah lagi untuk chili oilnya ini ya teman-teman. Dan tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis. Lanjut ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya untuk sambalnya ini bisa dikemas dalam plastik ukuran kecil. Ini kalau nggak salah ukuran
1 ons ya kalau nggak salah, atau kalian bisa memakai plastik klip agar lebih praktis. Ini bisa dipotong untuk ujungnya biar lebih rapi seperti ini hasilnya. Lakukan sampai selesai dan ini sudah 15 menit. Oke, selanjutnya agar adonannya ini, baksonya ini tetap empuk walau dalam keadaan dingin, bisa disiram menggunakan air panas secara merata sedikit demi sedikit ya. Setelah itu ini dikukus lagi selama kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Setelah 5 menit ini bisa diangkat dan disisihkan. Lanjut kukus untuk sisa bakso tahunya ya. Dan untuk pengemasan bisa memakai mika kecil seperti ini, bisa diisi 2 buah. Ini bisa dititipkan di kantin-kantin sekolah, pastinya akan laris manis banget karena rasanya enak dan tampilannya juga menarik ya. Dan jangan lupa dikasih sambal chili oilnya ya teman-teman. Dan agar tampilannya lebih menarik bisa dikasih stiker thank you seperti ini ya. Pertama-tama siapkan chopper atau yang nggak punya bisa pakai blender. Kemudian di sini ada 350 gram daging filet bagian dada yang sebelumnya sudah saya bekukan dan saya potong kecil-kecil. 1 butir telur, 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 100 ml air es, pastikan airnya benar-benar dingin, dan 2 sendok makan bawang putih goreng, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ini kita chopper hingga benar-benar halus ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau kalian kurang jelas dengan resepnya bisa dilihat di deskripsi ya di bawah judul. Oke, setelah dagingnya ini sudah halus, lalu ini kita pindah ke wadah yang lebih besar. Selanjutnya bisa ditambahkan, di sini ada 1 buah wortel yang sudah saya serut. Dan tidak saya masukkan semua, saya sisakan sedikit untuk toppingnya nanti. 1 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, 1 sendok makan gula pasir, tadi lupa ya, seharusnya bareng ayamnya tadi tapi nggak apa-apa. 1/2 sendok teh baking powder, 125 gram tepung tapioka, dan 125 gram tepung terigu. Kemudian semua bahannya ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata ya. Oke, setelah sudah tercampur rata, ini sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya siapkan kulit dimsum. Ini ukuran 9 cm dan saya beli jadi. Oke, selanjutnya ambil 1 lembar kulit dimsum, kemudian tambahkan 1 sendok teh isian ayamnya, lalu diratakan ke seluruh bagian kulitnya ya teman-teman. Kemudian bisa dilipat-lipat, untuk melipatnya ini bebas ya, sesimpel saja. Dan di sini saya punya 2 cara. Untuk cara yang kedua bisa dilihat di video seperti ini. Usahakan untuk bagian bawahnya ini rata ya, agar nanti bisa berdiri. Dan menurut saya cara yang kedua ini lebih simpel dan hemat waktu ya teman-teman. Lakukan hingga semua selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan 50 buah dimsum ayam. Kemudian ini siap untuk dikukus.
Dan sebelumnya di sini untuk kukusannya saya olesi dengan sedikit minyak, tujuannya agar nanti dimsumnya tidak lengket ya saat diangkat. Kukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Setelah 15 menit, alhamdulillah ini hasilnya teman-teman. Cantik banget kan? Dan pastinya rasanya juga enak. Cocok banget buat cemilan bersama keluarga ataupun jadi ide usaha juga bisa ya teman-teman. Oke, di sini saya coba untuk memotongnya. Kita lihat hasilnya. Wow, padat banget ya dagingnya ini dan juga kenyal walaupun bahannya ekonomis loh. Lanjut di sini kita buat cocolannya dulu ya. Untuk bawang putih dan cabenya di sini di blender atau dihaluskan dulu menggunakan 150 sampai 200 ml air ya teman-teman. Ini hasilnya setelah di blender. Kemudian siapkan wajan, ini sisa penggorengan untuk bawang putih gorengnya tadi ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya. Lanjut tambahkan saus sambal dan saus tomatnya ya. Dan di sini saya juga tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Untuk seasoningnya saya tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Lanjut ini dimasak hingga mendidih dan agak mengental ya teman-teman. Setelah mendidih dan agak mengental seperti ini, oke, ini sudah cukup. Bisa dimatikan api kompornya. Lalu di sini kita plating. Bisa disiram seperti ini ataupun bisa dicocol ya teman-teman. Ini beneran enak banget, kenyal, padat untuk dagingnya. Pokoknya kalian gak akan nyesel kalau coba resep ini. Kalau buat ide jualan pastinya akan laris manis banget. Karena dari kalangan bocil sampai orang dewasa pastinya akan suka banget dengan dimsum ini ya teman-teman. Untuk pengemasannya bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya. Dan untuk harga jualnya juga bisa disesuaikan dengan modal awal. Oh ya teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini bisa di like, dan kalau menurut kalian bermanfaat bisa di share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.